Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauzah Fitri dengan NIM 250022279. Di video penugasan kali ini, saya akan bahas tentang komunikasi publik dalam organisasi. Komunikasi publik diartikan sebagai komunikasi publik adalah proses pertukaran pesan dari satu sumber sang komunikator kepada sejumlah besar penerima pesan atau komunikan atau publik. Nah, jangkauannya itu jumlah komunikan lebih banyak dari komunikasi kelompok kecil, bisa 10, 20, 50, 100 hingga beberapa ratus orang, termasuk mereka yang di dalam maupun di luar organisasi. Jadi, jangkauannya itu tidak hanya di dalam tapi juga bisa di luar organisasi tersebut. Lalu ada sifat. Umumnya bersifat monologikal di mana hanya satu pihak komunikator yang terlibat aktif dalam mengirimkan pesan kepada publik. Yang kedua, perbedaan komunikasi publik dengan jenis komunikasi lain. Kalau dari orientasi, komunikasi publik itu berorientasi pada sumber atau pembicaranya. Kalau komunikasi interpersonal atau komunikasi kecil itu terdapat hubungan timbal balik kayak selevel gitu. Mungkin perbedaan di sini tuh semisalnya ada satu pembicara, misalnya direktur utama gitu. Kalau misalnya dia tuh berdiri, organisasinya tuh berdiri lumayan besar. Nah, kalau komunikasi kecil kayak interpersonal, dua, perbedaan komunikasi publik dengan jenis komunikasi lain. Kalau dari orientasinya, komunikasi publik itu dia bersumber atau berorientasi hanya pada satu orang, sang pembicara. Komunikasi interpersonal atau komunikasi kecil itu terdapat hubungan timbal balik atau selevel. Kalau hubungannya komunikasi publik, itu pembicara cenderung menguasai atau mendominasi hubungan. Mungkin kalau misalnya dalam organisasi besar gitu atau dalam perusahaan besar, misalnya direktur utama itu kan pasti punya penguasaan yang lebih dominan dalam hubungan atau dalam interaksi di dalam organisasi atau dalam perusahaan tersebut. Lalu kalau komunikasi interpersonal, komunikasi kecil itu komunikasi dua arah yang seimbang. Terus ada jumlah peserta. Komunikasi publik melibatkan sejumlah besar orang. Kalau komunikasi interpersonal itu hanya 2-3 orang atau tidak lebih dari 5-7. Itu maksudnya kelompok kecil. Terus ada interaksi atau umpan balik. Kalau komunikasi publik itu dia interaksi secara langsung sangat kurang. Pendengar hanya berfungsi sebagai penerima. Mungkin kalau di rapat besar gitu kan, sang direktur utama itu hanya lebih banyak memberikan masukan, arahan, lalu apa yang mungkin ingin disampaikan gitu. Sedangkan kalau komunikasi kecil itu interaksi secara langsung lebih mudah terjadi. Lalu ada bahasa. Kalau komunikasi publik itu menggunakan bahasa atau istilah yang jauh lebih umum karena sulit memprediksi latar belakang setiap komunikan. Kadang nggak mungkin rasanya direktur utama ketika misalnya dia lagi rapat itu harus menggunakan bahasa yang nggak umum, nggak yang mudah dimengerti. Karena kan nggak semua para komunikan tuh mengerti dengan bahasa-bahasa yang asing gitu. Nah, kalau komunikasi kecil itu dituntut untuk mengenali lawan bicara lebih jauh. Lalu ada tujuan komunikasi publik dalam organisasi. Yang pertama, memberikan informasi, menyampaikan informasi mengenai organisasi, aktivitas, produk, dan hasil produksi secara serempak kepada banyak orang sekaligus dalam sekali waktu. Yang kedua, menjalin hubungan, membina hubungan antara organisasi dengan masyarakat atau pihak di luar organisasi. Yang ketiga, memberikan hiburan kepada masyarakat yang terdampak atau memberikan dampak bagi organisasi. Lalu ada langkah-langkah persiapan komunikasi publik atau presentasinya. Presentasi komunikasi publik yang sebagian besar berbentuk presentasi harus berorientasi pada pendengar atau komunikan atau publiknya. Yang pertama itu menentukan dan mengenali pendengar. Tentukan dengan seksama siapa yang akan menjadi publik penerima pesan. Jadi ditentukan dulu siapa yang akan menerima pesan dari sang komunikator. Yang kedua, pelajari jumlah, latar belakang demografis dan psikologis mereka. Yang ketiga, lalu lakukan wawancara awal atau membaca untuk mendapatkan informasi. Yang keempat,
Pilih topik yang disukai oleh pendengar. Lalu yang kedua, mengumpulkan data tentang pendengar. Kumpulkan data tentang publik atau sang komunikan, pelajari sikap dan karakteristik mereka agar komunikator seakan-akan menjadi bagian dari pendengar juga. Lalu yang ketiga, membuat analisis tertulis. Bagi pemula, penting untuk menulis analisis tertulis tentang posisi pembicara dan prediksi reaksi pendengarnya. Yang keempat, membuat garis besar atau poin inti atau konten, buat garis besar atau outline dari inti materi yang akan dibicarakan. Nah, kalau misalnya tuh ada seminar, di seminar itu pasti dilakukan dulu gitu, apa yang harus mereka bicarakan di seminar itu, apa materi yang akan mereka angkat, siapa pembicaranya. Nanti juga bakal ada mungkin dari beberapa panitia yang akan mensurvei terlebih dahulu mungkin siapa saja pesertanya, dan di akhir ini tuh lagi-lagi boomingnya tentang apa yang akan dibahas gitu, yang mungkin bisa menjadi daya tarik untuk seminar mereka, untuk presentasi mereka gitu. Terus yang kelima, cara penyampaian komunikasi publik yang efektif. Kualitas penyampaian presentasi ditentukan oleh pesan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Berapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kontak mata atau eye contact. Sama-sama yang seperti kita tahu bahwa sebenarnya hal yang paling penting selain verbal dalam komunikasi itu ada komunikasi verbal, non-verbal, ada komunikasi yang dimana orang itu melihat gestur kita, ngelihat mimik muka kita, ngelihat bagaimana kita nge-eye contact orang gitu. Nah, kontak mata tersebut menjadi teknik komunikasi nonverbal yang paling penting untuk interaksi dan membangun hubungan. Yang kedua, membantu menjelaskan ide dan menjaga perhatian audiens sekitar 75% sampai 100% dari waktu presentasi. Lalu membantu mendeteksi saat audiens sudah mulai meninggalkan perhatian. Yang kedua ada vokalik, terkait dengan kecepatan berbicara, modulasi, nada, irama suara, dan penekanan pada kata-kata tertentu. Nah, terkadang kalau misalnya audiens itu suka sekali mendengarkan para sang komunikatornya ini berbicaranya tuh dengan intonasi yang sangat-sangat bagus, punya penekanan yang tepat, dan juga kadang diselang-selingi dengan lucu-lucuan gitu. Nah, terus vokalik ini penyampaiannya harus dinamis seperti sebuah lagu agar menarik dan tidak datar. Nah, tadi tuh kayak bisa dimasukin dengan sedikit lucuan agar sang audiens atau sang komunikan ini tidak suntuk atau tidak boring dengan materi yang disampaikan. Terus ada ketepatan waktu atau timing. Nah, penyampaian presentasi harus disesuaikan dengan situasi. Misalnya, apakah di jam-jam yang santai atau jam-jam kritis seperti siang hari atau saat orang mengantuk. Yang keempat, itu ada perencanaan. Kunci strategi terbaik adalah mendesain rencana komunikasi secara tepat dan detail, termasuk pemilihan topik, pengenalan pendengar, strategi, waktu pelaksanaan, dan alokasi sesi tanya-jawab. Nah, selanjutnya itu ada pentingnya komunikasi publik dalam organisasi. Komunikasi publik itu sangat-sangat penting karena berpengaruh langsung pada keberlangsungan organisasi, yaitu menjaga reputasi dan kredibilitas organisasi, meningkatkan partisipasi publik terhadap program organisasi, mencegah kesalahpahaman akibat informasi yang tidak jelas, memperkuat kohesi dan koordinasi internal, menjadi jembatan antara organisasi dan masyarakat, terutama pada sektor pemerintah atau pendidikan. Lalu mendukung transparansi dan akuntabilitas, misalnya pada organisasi publik atau sekolah. Lalu di sini ada tipe komunikasi publik dalam organisasi. Yang pertama, berdasarkan arah komunikasi. Ada komunikasi internal dan ada komunikasi eksternal. Nah, kalau internal ini pastinya sudah jelas, yaitu orang yang berada di dalam organisasinya, seperti atasan, pegawai, terus yang tukang bersih-bersih gitu kan. Terus nanti alatnya bisa rapat, memo, email, internal gitu. Terus yang kedua, komunikasi eksternal untuk masyarakat.
media mitra gitu. Nah, alatnya tuh bisa siaran pers gitu kan, press conference gitu, website, lalu media sosial. Nah, yang kedua tuh berdasarkan bentuk pesan, ada informasi, persuasif, dan instruktif. Nah, kalau informasi itu pengumuman, laporan, pemberitahuan. Kalau persuasif itu ajakan, kampanye, organisasi, lalu promosi layanan. Kalau instruktif itu pedoman, peraturan, atau SOP dalam organisasi. Yang ketiga, berdasarkan media, yaitu media tradisional tuh kayak TV, radio, surat kabar. Terus ada media digital sekarang yang sedang sering-sering dipakai karena sekarang udah zamannya digitalisasi gitu kan, kayak website, email, media sosial. Lalu media tatap muka kayak konferensi, seminar, rapat. Lalu ada media visual kayak infografis, poster, dan brosur. Nah, bagaimana memanfaatkan komunikasi publik dalam organisasi? Yang pertama, merancang strategi komunikasi dulu, tentukan target audiens, siapkan tujuan, pesan, dan inti pendekatan komunikasi. Yang kedua, menggunakan media yang tepat. Nah, selanjutnya itu kita bakal bahas tentang bentuk-bentuk aktivitas komunikasi publik. Yang pertama, ada press release atau siaran pers. Yang kedua ada konferensi pers. Yang ketiga, publikasi media kayak website, majalah internal. Terus ada media sosial organisasi kayak Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Nah, kalau misalnya itu organisasi punya media sosial itu, pastinya orang banyak yang tahu tentang perusahaan itu atau tentang organisasi itu. Lalu ada community engagement, seminar, lokakarya, kegiatan sosial. Lalu ada crisis communication, pernyataan resmi saat terjadi krisis atau isu sensitif. Lalu ada event peluncuran program atau produk, lalu kampanye publik, lalu laporan tahunan atau transparansi kinerja. Nah, biasanya kalau di dalam organisasi itu selain ada baiknya tentu ada buruknya, yaitu ada hambatan komunikasi publik dalam organisasi. Hambatan internalnya yang pertama, struktur organisasi yang terlalu birokratis. Yang kedua, perbedaan persepsi antar pegawai. Yang ketiga, kurangnya keterampilan komunikasi pegawai. Yang keempat, informasi tidak konsisten dari berbagai unit. Itu hambatan di internal. Yang kedua, ada hambatan eksternal tentunya. Yang pertama, citra organisasi yang sebelumnya buruk. Yang kedua, informasi hoax dari luar. Yang ketiga, opini publik yang negatif. Yang keempat, kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Nah, terkadang kurangnya kepercayaan dari masyarakat, lalu ada opini yang negatif, lalu citra organisasi yang buruk, itu bisa saja berasal dari internalnya. Terkadang kalau misalnya, nggak mungkin dong orang nilai kita buruk karena tiba-tiba, pasti dia tuh punya sesuatu yang bikin orang nilai kalau kayak ini tuh nggak bagus nih usahanya, itu nggak benar nih organisasinya. Itu kadang dimulai dari internalnya dulu, kayak misalnya perbedaan persepsi antar pegawai, lalu kayak kurangnya komunikasi dari pegawai gitu, cara mereka berbicara atau cara mereka bersosialisasi dengan masyarakat sekitar tuh kurang. Nah, itu bisa saja menjadi pandangan buruk bagi orang luar atau eksternal dari organisasi gitu. Lalu ada hambatan media, saluran komunikasi tidak efektif, bahasa yang sulit dipahami publik, lalu pesan terlalu panjang dan tidak fokus. Nah, makanya sekarang itu karena kita sudah di zaman digitalisasi, selain kita memanfaatkan apa yang sudah ada, kita juga harus mampu menggunakannya dengan sangat baik. Kalau misalnya kita nge-upload sesuatu di media sosial, tapi kita nggak pernah memberikan informasinya tuh dengan cukup, kalau sekarang tuh dibilangnya singkat, padat, jelas gitu loh. Kalau cuman kita jelasnya tuh panjang lebar kayak terlalu berbelit, jadi orang tuh susah untuk memahami apa yang kita bahas. Nah, jadinya kita sebagai orang yang berada di zaman digitalisasi ini seharusnya dapat menggunakan hal tersebut dengan baik gitu. Jadi kita nggak perlu harus panjang-panjang lah menyampaikan informasi, cukup hanya ya tadi itu singkat, padat, jelas gitu. Jadi orang tuh ngerti, orang tuh paham dengan informasi kita, dan orang juga bisa jadi tertarik
gitu dengan apa yang akan kita lakukan. Lalu ada strategi meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Tadi kan udah ada hambatannya gitu, karena di setiap organisasi itu, bahkan jangan kan di organisasi, di rumah pun itu pasti ada minus dan plusnya. Di sini kita bahas tentang cara meningkatkannya. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan audiens. Ketahui apa yang dibutuhkan publik untuk menentukan pesan yang tepat. Yang tadi kita balik lagi ke tadi, kita tuh harus pandai dalam menyampaikan informasi, bikin caption tuh harus pandai. Jadi seorang itu ngerti sama apa yang akan kita lakukan. Terus yang kedua, menggunakan pendekatan komunikasi dua arah. Tidak hanya mengirimkan informasi tapi juga mendengarkan feedback. Nah, kalau misalnya ini mungkin di suatu perusahaan atau suatu usaha gitu kan. Nah, kita bisa minta sama pelanggan atau sama audiens kita ini gimana masukannya terhadap produk kita, gimana pelayanan di perusahaan kita gitu. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan teknologi digital, media sosial, website, email, aplikasi layanan publik, konten visual seperti infografis untuk memudahkan pemahaman. Nah, sekarang tuh kan banyak sekali kayak perusahaan-perusahaan Indonesia tuh banyak yang bikin TikTok, terus bikin seru-seruan di TikTok, cara nanti ada yang bikin tips and tricks gini, terus ada gini caranya untuk mengambil uang di ATM gitu dari pihak banknya gitu kan. Jadi masyarakat pun ngerti, masyarakat pun tahu bagaimana cara menggunakan fasilitas tersebut. Lalu yang keempat, menjaga transparansi informasi, sampaikan data secara jujur, tidak untuk membangun kepercayaan. Karena sejatinya sebagai orang yang berada di perusahaan atau di organisasi, tentunya kita tuh harus memberikan informasi yang benar-benar gitu. Jadi orang pun ngerasa kayak, oh ini bagus nih perusahaannya jujur gitu. Jadi orang pun gak mandang negatif gitu terhadap perusahaan kita. Lalu yang kelima tuh melatih kehumasan dan juru bicara. Nah, ini balik lagi ke dalam internalnya organisasi. Sebelum kita masuk ke eksternal, kita tuh harus memahami dulu di internal kita, bagaimana pegawai kita, bagaimana mereka dalam berkomunikasi, bagaimana mereka dengan masyarakat, agar nantinya keluarnya pun mereka mengerti gitu bagaimana cara membangun link lah atau misalnya relasi agar dapat banyak bantuan nanti atau dapat orang yang lebih percaya kepada organisasi nantinya gitu. Melatih kehumasan dan juru bicara ini agar pesan yang disampaikan profesional dan tidak menimbulkan salah tafsir. Nah, itu tadi kita tuh harus mengerti dulu dari pegawai, diajarkan segala macamnya dulu, baru nanti kita bebas tentang eksternalnya gitu kan. Terus yang keenam, membangun identitas komunikasi organisasi, misalnya gaya bahasa, slogan, warna brand, tone of voice. Nah, tone of voice ini kan banyak sekali gitu ya, jadi bisa pegawai itu diajarkan begini cara bicaranya gitu kan. Atau slogan ini misalnya kayak mungkin kayak ada perusahaan apa gitu, dia ngejual suatu brand terus dia punya slogan sendiri gitu, jadi orang-orang tahu nih kayak wah ini dari perusahaan itu slogannya gitu. Terus selanjutnya itu ada contoh implementasi komunikasi publik dalam organisasi. Yang pertama, ada instansi pemerintah, kementerian membuat konferensi pers untuk menjelaskan kebijakan baru. Mungkin itu kayak DPR RI mungkin. Terus yang kedua, pemerintah daerah menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi bencana BMKG. Terus PDAM mungkin yang bilang lagi mati air, atau misalnya PLN yang bilang lagi ada perbaikan tower gitu kan. Terus ada kedua tuh sekolah memberikan pengumuman kepada orang tua melalui WhatsApp dan website. Kalau sekarang kan itu banyak tuh kayak guru tuh bikin grup wali murid gitu. Jadi bisa disampaikan pengumuman lewat sana. Lalu mengadakan seminar publik tentang pendidikan karakter. Yang ketiga, perusahaan meluncurkan produk baru melalui media sosial dan media massa. Itu kayak misalnya ada perusahaan yang jual makanan ini, misalnya dia nge-launching makanan baru gitu, terus mereka up di media sosial dengan slogan bagus, dengan tone of voice pegawainya oke, dengan editornya yang keren gitu kan. Terus membuat laporan tahunan untuk investor dan publik.
Terakhir itu prinsip-prinsip komunikasi publik yang baik. Yang pertama, transparan. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, cepat dan responsif. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, empatik dan beretika. Dan yang keenam, berorientasi pada kebutuhan publik. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang komunikasi publik dalam organisasi. Semoga video ini dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.